Pelaksana tugas Wakil Rektor Lingkup Akademik juga Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Dedi Peryadi, mengimbau agar generasi muda turut andil di efisiensi energi yang tersebut sejalan dengan tujuan untuk keberlanjutan lingkungan. Jadi pengetahuan buat anak-anak muda bagaimana kita memanfaatkan energi, menggunakan energi terbarukan, bagaimana kita juga harus melakukan efisiensi energi, kata Dedi untuk antara di dalam Depok, Jawa Barat pada Rabu. Dedi menjelaskan generasi muda mempunyai peran penting melakukan efisiensi energi dan juga dapat berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan melalui cara-cara yang mana kreatif. Adapun beberapa cara yang dimaksud dapat dilaksanakan antara lain menyokong pengaplikasian sumber energi terbarukan, misalnya solar panel di area lingkungan mereka, dan juga berpartisipasi pada acara yang dimaksud memperkuat transisi ke energi bersih. Kemudian menerapkan gaya hidup berkelanjutan seperti pemanfaatan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki, dan juga mengurangi pemakaian barang-barang sekali pakai. Masih di momen Sumpah Pemuda yang mana diperingati setiap 28 Oktober, Dedi berharap generasi muda dapat menjalankan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya efisiensi energi baik melalui media sosial maupun acara komunitas. Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya kolaborasi lalu sinergi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, perguruan tinggi, bidang hingga tokoh-tokoh pemuda agar selalu harus kreatif berinovasi agar memberikan dampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Menurut dia, dengan memanfaatkan kemungkinan lalu perubahan yang dimaksud dimiliki, maka generasi muda dapat memberikan dampak yang dimaksud signifikan terhadap upaya efisiensi energi. Badan Pengawas Obat serta Makanan Amerika telah dilakukan menarik telur di tempat pasaran dikarenakan kemungkinan kontaminasi yang digunakan dikhawatirkan dapat mengakibatkan penyakit pada masyarakat. Ditulis laman Health hari Jumat, telur yang dimaksud terkontaminasi salmonella disarankan CDC untuk dibuang, juga segala permukaan atau barang yang mana bersentuhan harus dicuci secara menyeluruh dengan air sabun panas atau disanitasi. CDC menyatakan penduduk harus mengetahui lalu mengenali gejala infeksi salmonella, meliputi diare 3 hari, tiada kunjung membaik lalu mungkin saja berdarah, demam tinggi, muntah berlebihan, serta tanda dehidrasi dengan tak berbagai buang air kecil, mulut lalu tenggorokan kering lalu pusing. Kebanyakan orang yang tersebut terinfeksi salmonella pulih di beberapa hari tanpa bantuan antibiotik, tetapi beberapa orang termasuk yang sangat muda, sangat tua, dan juga orang dengan sistem kekebalan tubuh yang digunakan lemah mungkin saja mengalami penyakit yang mana lebih besar sehingga memerlukan rawat inap. Di Amerika, pencabutan telur yang tersebut terkontaminasi dihubungkan dengan wabah salmonella yang mana menghasilkan 65 orang sakit dalam 9 negara bagian seperti California, Colorado, serta lainnya. Mayoritas infeksi salmonella yang terjadi di dalam Wisconsin juga Illinois yang digunakan masing-masing memiliki 42 juga 11 kasus. Menurut CDC ini mungkin saja Menurut CDC ini anehnya kata-katanya. Menurut CDC ini mungkin saja tidak jumlah keseluruhan perkara sebenarnya di wabah salmonella, namun lebih tinggi sejumlah orang mungkin saja sakit sebab bukan dilaporkan. Lalu wabah yang disebutkan kemungkinan besar tak terbatas pada negara bagian dengan penyakit yang mana diketahui. CDC memperkirakan bahwa untuk setiap infeksi salmonella yang digunakan dikonfirmasi oleh uji laboratorium ada sekitar 30 penyakit yang tersebut tak dilaporkan. Akademisi sekaligus Kepala Departemen Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Andalas, Sumatera Barat, Yuli Zawati mengungkapkan pijat oksitosin dapat menjadi solusi untuk menurunkan rasa sakit bagi perempuan pada waktu melahirkan. Dari penelitian yang mana diadakan, pijat oksitosin mampu menjadi solusi yang digunakan menjanjikan bagi perempuan untuk mengempiskan rasa sakit ketika melahirkan, katanya di Padang Minggu.
Dalam penelitian Yulizawati bersatu rekan-rekannya yang dimaksud menyurvei 300 kaum ibu, 32% mengalami rasa sakit yang digunakan sangat parah pada waktu melahirkan, juga 57% mengaku merasakan sakit kategori sedang. Ia menjelaskan pijat oksitosin merupakan teknik yang tersebut tak melibatkan obat-obatan kemudian bertujuan meningkatkan produksi hormon oksitosin pada tubuh. Hormon ini rutin disebut sebagai hormon cinta yang memiliki peran penting pada waktu melahirkan. Hormon yang disebutkan membantu merangsang kontraksi rahim, kemudian memberikan efek menenangkan, yang mana dapat mengempiskan rasa sakit juga kecemasan. Dengan memanfaatkan pijat oksitosin, kata dia, ibu hamil dapat merasa lebih lanjut nyaman dan juga tenang selama proses melahirkan. Itu tentu semata akan memproduksi pengalaman melahirkan menjadi lebih tinggi menyenangkan. Pijat oksitosin bukan cuma berfungsi untuk menurunkan rasa sakit, tetapi juga membantu ibu hamil merasa tambah rileks, ujarnya. Selain itu, menurutnya pijat oksitosin juga dapat membantu meningkatkan keterikatan emosional antara ibu lalu bayi. Keterikatan keduanya sangat penting untuk perkembangan emosional ibu maupun bayi. Dengan pijat ini, ibu tiada belaka merasakan kenyamanan fisik tetapi juga merancang ikatan yang mana tambahan baik dengan bayinya, kata Yulizawati. Proses pelaksanaan pijat oksitosin dapat dilaksanakan oleh tenaga kemampuan fisik terlatih seperti bidan maupun pasangan ibu hamil. Teknik ini melibatkan pemijatan lembut pada bagian tubuh seperti punggung, perut, dan juga kaki dengan tujuan menciptakan rasa nyaman juga relaksasi. Stres berkepanjangan banyak kali didapati pada tempat kerja yang tersebut menyebabkan kelebihan fisik maupun emosional. Ditulis laman Hindustan Times mingguan, konsultan psikiater Rumah Sakit Fortis Mumbai, Dr. Kedar, menyatakan memburuknya kondisi tubuh mental di tempat kerja dapat terjadi pada berbagai bentuk. Konselor serta terapis keluarga, pendiri Minwell Counsel, Delvi Archana, menyatakan hubungan antara stres kerja serta kebugaran mental sangatlah kompleks. Lingkungan kerja yang digunakan sehat dapat meningkatkan kondisi tubuh mental lalu kesejahteraan karyawan, sementara lingkungan yang mana buruk dapat menurunkan kesehatan. Di sisi medis, Dr. Sreista, konsultan psikolog, mengungkapkan stres juga kelelahan akibat pekerjaan tiada hanya saja terbatas pada dampak mental, melainkan juga mempengaruhi kebugaran fisik secara signifikan. Para ahli menyarankan cara menghilangkan stres dengan segera mempraktikkan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan pada kemudian aktivitas kesadaran penuh seperti latihan panca indera, pernapasan penuh kesadaran, kemudian makan penuh kesadaran. Yoga, kemudian meditasi juga dapat membantu khususnya jikalau dilaksanakan secara teratur. Menggunakan mainan penghilang stres seperti meremas bola smile juga dapat membantu. Membangun hubungan sosial seperti mengobrol dengan keluarga, teman, atau orang terpercaya, membantu merasa ringan juga mengurangi tingkat stres. Ambil waktu untuk istirahat sejenak lalu berjalan-jalan juga membantu menenangkan pikiran. Tidak lupa untuk memberi tambahan energi dengan cemilan sehat, kemudian cukupi air putih sehingga dapat berkonsentrasi dengan baik.